Halo, kembali lagi bersama saya, Yudi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan series struktur data kita. Kemarin kita mempelajari Python linked list. Di sini kita akan melanjutkan part 7 atau part terakhir pada playlist ini, yaitu struktur data. Di sini kita akan belajar mengenai trees Python atau pohon ya teman-teman. Jadi pada part-part sebelumnya di situ kita telah mempelajari mengenai penyimpanan data ya teman-teman secara linear ya, dimana seperti hashing, kemudian seperti ada queue kemarin, ada stack, ada dequeue juga, dan yang terakhir pada materi sebelumnya yaitu linked list. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari trees yang memiliki penyimpanan secara non-linear ya teman-teman, atau bisa dibilang secara hierarki ya. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, pada gambar di sini saya memperlihatkan ini adalah sebuah uh, visualisasi dari trees atau pohon ya teman-teman, di mana di sini kita lihat itu bersifat hierarki, artinya itu ada dari atas sampai ke bawah gitu. Di sini ada node-nodenya ya teman-teman, node-nodenya yang saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi apa maksudnya tadi secara hierarki? Di sini saya permudah dengan analogi, misalnya kita bayangkan saja susunan keluarga kita ya teman-teman, keluarga masing-masing yang kita tempat tinggal di rumah, misalnya gitu. Jika diperhatikan dalam susunan tersebut, nah kita akan menemukan siapa yang paling tua ya teman-teman. Tentu saja itu kakek kita ya teman-teman. Nah kemudian ada orang tua kita, urutan-urutannya itu yang paling tinggi ya teman-teman. Kakek kita, misalnya nenek kita, kemudian ada orang tua, kemudian ada saudara orang tua juga atau paman ya teman-teman. Kemudian ada sepupu kita, saudara kita, dan cucu kita gitu misalnya. Teman-teman. Jadi terhubung dari atas sampai ke bawah. Begitulah kira-kira gambarannya dalam pengimplementasian tree di Python ini, di mana penyimpanan datanya itu secara hierarki dari atas ke bawah atau secara terurut ya teman-teman, dari yang paling kakek hingga ke cucu ya teman-teman. Nah, selain itu di sini ada juga atribut-atribut yang mendukung dalam pembuatan tree Python ini. Yang pertama itu node ya teman-teman. Nah, node ini serupa dengan simpul gitu. Node ini merupakan kerangka dasar dari sebuah pohon yang kita buat gitu. Kadang disebut sebagai key juga, di mana node ini mengandung informasi tambahan atau payload. Meskipun informasi dalam node ini tidak wajib, tetapi di sini itu sangat penting teman-teman dalam implementasi struktur data tree kita. Yang kedua itu adalah edge ya teman-teman. Nah, edge ini itu garis penghubungnya. Ya. Kalau kita lihat dari gambar tadi, yang jadi node itu yang besar-besar ini tuh, menyimpan informasi gitu. Kemudian yang garis pohon ini itu adalah sebagai edge ya teman-teman, garis penghubung antara dua buah node gitu yang saling terhubung. Ini menunjukkan itu adanya relasi ya teman-teman, atau saling terhubung di antara kedua node tersebut. Jadi setiap node itu atau kecuali node root, oke, node root itu terhubung dengan satu penghubung yang menuju ke dalam node dan beberapa penghubung yang mengarah keluar dari node. Nah, tadi saya singgung mengenai root ya teman-teman. Dan nomor 3 di sini itu satu-satunya node dalam tree yang tidak memiliki garis penghubung atau edge itu adalah root ya teman-teman. Satu-satunya node dalam tree yang tidak memiliki garis penghubung yang mengarah ke dalam root. Nah, edge ini menghubung root semua mengarah keluar dari node atau bisa dibilang cikal bakalnya gitu ya teman-teman. Dan yang keempat di sini itu ada path ya. Jadi path ini adalah jalur yang menghubungkan antara satu node dengan node yang lain. Dapat terdiri dari beberapa node dan edge yang berkesinambungan. Itu adalah path. Itu jalurnya itu. Jalurnya mereka menghubungkan satu node dengan node yang lain. Kemudian ada children ya. Nah, children ini adalah node yang terhubung dengan edge yang mengarah ke dalam node yang disebut dengan children. Ini mereka selalu memiliki parent ya teman-teman. Kalau ada children pasti memiliki parent. Yang keenam itu adalah parent. Itu adalah node yang terhubung dengan edge yang mengarah keluar atau memiliki anak ya. Kemudian yang ketujuh, di sini ada sibling. Oke, sibling ya teman-teman. Di sini sibling itu adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Sibling kan seperti saudara gitu ya teman-teman. Jadi
ada sibling, yaitu node-node yang memiliki parent yang sama. Jadi kalau ada node 1 dan 2, ini bisa dibilang sebagai sibling ketika itu di atasnya itu memiliki satu parent yang sama gitu. Artinya satu parent itu menghasilkan sibling ini ya teman. Kemudian ada subtree. Oke, subtree ini sekelompok node yang beserta turunannya anak-anaknya gitu. Berarti kalau ada turunan-turunannya itu dibilang sebagai subtree gitu. Kemudian sebuah node ini node yang tidak memiliki children anak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Itu ada root, nah yang paling atas ya teman-teman. Kemudian ada parent nih, ini parent ini. Parent menghasilkan ini ya teman-teman. Kemudian ada internal node, ada leaf node juga, dan ada child of anaknya ya teman-teman. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan bahwa tree itu adalah salah satu struktur data yang sering digunakan dalam ilmu komputer gitu. Nah, tree ini terdiri dari node-node yang dihubungkan oleh edge ya teman-teman. Nah, tree ini juga memiliki satu node utama yang disebut sebagai root atau akar, dan setiap node ini bisa memiliki beberapa anak. Oke. Salah satu jenis tree yang paling umum itu adalah binary tree atau tree biner, teman-teman, di mana setiap node itu memiliki maksimal 2 anak yang disebut dengan left child atau anak kiri dan right child atau anak kanan. Nah, itu adalah binary tree. Nah, kemudian ada pertanyaan dong, mengapa sih kita harus menggunakan tree? Nah, tadi kan saya sudah singgung ya, digunakan dalam ilmu-ilmu komputer atau teknologi. Nah, tree ini digunakan untuk merepresentasikan data hierarki dan hubungan antara data gitu. Jadi bisa saja antar data yang lain, antar data itu saling terhubung ya teman-teman. Nah, contohnya dalam penggunaan tree dalam kehidupan sehari-hari itu seperti struktur folder di komputer. Bisa saja di struktur folder di komputer, kalau teman-teman buka komputer teman-teman, di situ ada folder. Nah, di dalam folder itu bisa ada lagi folder gitu. Dan mereka itu kalau dipanggil, misalnya dalam codingan itu bisa dipanggil dari yang terurut, berarti yang paling besar dulu. Misalnya di sini saya mempunyai folder manusia gitu. Nah, folder manusia di sana di dalamnya lagi itu ada folder makan, kemudian ada folder minum, ya teman-teman. Nah, dipanggil itu pasti dari manusia dulu. Misalnya kita panggil file di dalam folder makan, berarti manusia, folder makan, kemudian file yang kita tuju. Itu saling terhubung ya teman-teman. Dari yang paling besar untuk menampung yang kemudian anak-anaknya. Yang kedua itu representasi ekspresi matematika. Jadi rumus-rumus matematika itu banyak menggunakan konsep tree ini ya teman-teman. Kemudian bisa kita lihat juga implementasi dalam organisasi atau perusahaan ya teman-teman, itu adalah struktur organisasi. Nah, bisa kita lihat bahwa misalnya di paling atas itu misalnya ada direkturnya, kemudian ada CEO-nya atau COO-nya, itu kemudian ada lagi di bawah-bawah karyawannya. Itu menggunakan tree ya teman-teman, pohonnya. Kemudian kalau contohnya juga ini algoritma pencarian. Nah, seperti binary search tree atau BST. Teman-teman kalau buka search engine, misalnya di sini saya pakai Google gitu, teman-teman cari misalnya tutorial Python. Nah, atau apa itu Python gitu. Nah, yang paling atas itu pasti muncul misalnya dari Wikipedia gitu. Python itu adalah, kemudian di bawahnya lagi itu muncul di bawah-bawahnya lagi. Jadi diurutkan berdasarkan paling atas gitu. Ada beberapa website itu yang dijadikan sebagai utamanya gitu. Kemudian di bawahnya ada lagi sama-sama semua. Nah, itu menggunakan konsep dari tree ya, teman-teman. Nah, selain itu di sini kita membuat sebuah abstract tree. Nah, abstract tree ini itu untuk membuat implementasi tree itu lebih fleksibel dan terorganisir, teman-teman. Jadi kita tuh sering memulai dengan mendefinisikan dulu abstract tree sebelum kita dalam membuat tree ini ya, teman-teman. Nah, tree abstract sendiri ini adalah template dasarnya yang mendefinisikan metode-metode umum yang harus diimplementasikan oleh berbagai jenis tree. Jadi sebelum kita buat tree itu pasti kita harus membuat sebuah abstract tree-nya ini, atau bisa dibilang itu adalah template awalnya gitu. Nah, ini itu membantu dalam menyusun struktur dan fungsionalitas tree dengan cara yang lebih terstruktur. Nah, di sini kita mulai ngoding aja teman-teman dalam membuat atau implementasi dari abstract tree dalam Python ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita mulai saja ya teman-teman. Siapkan ya teman-teman. Teman-teman harus buka ya apa ya, VS Code atau semacamnya untuk bisa ngoding bareng gitu. Nah, di sini saya akan buat dulu ya untuk kelasnya. Nah, di sini saya akan buat kelas tree. Oke.
Nah, ini saya akan buat template-nya dulu, blueprint-nya terlebih dahulu ya teman-teman, untuk kelas abstraknya. Nah, kelas abstrak ini, cluster ini itu adalah kelas dasar abstrak yang merepresentasikan struktur tree-nya itu ya teman-teman. Kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah position, di mana saya di dalamnya ini akan saya buatkan juga sebuah kelas, di mana nama kelasnya itu adalah kelas position. Nah, kelas position ini adalah abstraksi yang merepresentasikan lokasi elemen tunggal gitu ya teman. Jadi di dalamnya itu ada elemen-elemen yang jadi dari kelas position ini. Gitu. Jadi di dalamnya saya akan buat sebuah function-function yang mendukung ya teman-teman. Misalnya di sini saya buat sebuah def element. Oke. Di dalamnya itu saya kasih self aja ya. Nah, di sini def element di sini itu saya akan nanti mengembalikan elemen yang disimpan di posisi ini gitu. Jadi saya akan def element ini berfungsi sebagai elemen yang disimpan di posisi ini untuk mengembalikan ya teman. Nah, kalau enggak kita buat saja raise errornya. Di sini saya sudah siapkan raise errornya. Kalau enggak ada elemen yang kita yang kita isi kemudian kita panggil akan menghasilkan ini ya teman-teman, raise errornya. Oke. Kemudian selain itu saya ingin buat lagi sebuah def function yang baru lagi. Di sini saya akan buat untuk mengembalikan true jika posisi lain itu merepresentasikan lokasi yang sama gitu teman-teman. Jadi saya akan buatkan lagi sebuah function di sini untuk mengambilkan nilai true. Jadi saya pakai x saja. Kemudian di sini saya pakai private ya teman-teman. Kemudian di sini saya solve jika ada node atau ya ada node lain atau elemen lain yang dipanggil itu sama ya teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian kalau enggak kita kasih raise error juga ya teman-teman, seperti tadi kalau enggak ada isinya. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya akan buat kelas function lagi, di mana function yang ketiga di sini dalam kelas position yaitu saya akan buat sebuah def ne, di mana di sini saya akan mengembalikan nilai true jika posisi lain ini tidak merepresentasikan lokasi yang sama ya teman. Jadi kalau nggak sama itu kita kasih true juga. Kita buatkan lagi di sini sebuah function yang baru. Namanya itu adalah misalnya di sini adalah name. Kemudian sama solve kemudian other. Nah, kemudian kita akan return not dari self order ini ya teman-teman. Ini ya, saya buat. Kemudian di sini kita akan buat rootnya ya teman-teman. Dari elemen atau komponen-komponen dalam tree tadi kita harus punya root. Nah, di sini root ini kita kasih masuk dalam kelas si abstraknya ini, dalam kelas tree ya teman-teman. Yang telah kita buat position seperti ini saja 3 function. Sekarang kita buat function di dalam tree ini. Dimana di sini saya buat def root. Oke, untuk merepresentasikan root. Dimana di dalamnya saya pakai self aja ya teman-teman. Oke. Dari sini def root ini kita akan mengembalikan posisi root dari tree itu. Nah, gimana kalau enggak kita harus pakai lagi raise errornya teman-teman. Kalau enggak ada rootnya berarti kita kasih raise errornya. Berarti raise error tadi itu kita harus diimplementasikan oleh subclass ya teman-teman, kalau enggak ada. Nah, setelah ini kita buat function lagi, di mana function ini untuk parent. Jadi kan ada root, kemudian ada parent lagi, kemudian ada childnya, anak-anaknya teman-teman. Jadi kita harus buat lagi parent. Oke, parent. Nah, parent ini saya pakai satu parameter yaitu p. Dimana kalau nggak ada posisi dari parent p ini kita kasih kembali lagi jadi raise error yang tadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal raise error lagi kalau nggak ada. Kemudian yang ketiga lagi di sini selain parent apa teman-teman? Yaitu children-nya ya teman-teman. Di sini saya pakai 6 children aja. Oke, 6 children-nya
Di sini sama, kita pakai solve kemudian P juga ya, teman-teman. Oke. Dari solve.ps parameter P ini kita akan kembalikan juga errornya ya, teman-teman, kalau nggak ada isinya. Dimana 6 children ini itu mengembalikan jumlah anak dari posisi si P ini. Oke. Kemudian ada children. Nah, di sini tadi kan kita kembalikan jumlahnya. Kemudian di sini kita pakai children-nya ya, teman-teman. Kita pakai panggil def children. Oke. Dimana def children ini kita pakai lagi parameter satu yaitu P juga ya, sama-sama semua. Kemudian kalau nggak ada kita kasih error lagi. Dimana children ini nanti itu sebagai iterasi dari posisi yang akan merepresentasikan anak-anak dari P ini. Kemudian saya ingin juga menggunakan metode lain yaitu len ya, teman-teman, untuk mengecek apa ya, untuk mengembalikan jumlah total elemen dalam tree tersebut. Misalnya ya, teman-teman. Len, oke. Kemudian kita len ini kita pakai self ya, metode sini. Kemudian kita kasih res error juga kalau nggak ada. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sih, di sini kita buat lagi sebuah function isRoot. Nah, kita pakai isRoot. Oke, dimana isRoot di sini itu untuk mengembalikan true jika posisi P ini adalah root dari tree ya, teman-teman. Berarti solve kemudian P isRoot ya, teman-teman. Jadi kita akan return si self.root ini sama dengan P ya, teman-teman, karena kita akan mengembalikan nilai true jika si posisi P ini adalah root dari si tree ya, teman-teman. Jadi kita tinggal return saja. Nah, yang kita return di sini adalah self.root ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan diberikan self.rootnya di bawah ya. Kemudian sama dengan P ya. Kemudian saya ingin buat lagi sebuah function untuk mengembalikan true jika posisi P ini tidak memiliki anak gitu. Bisa saja si P ini, si parent ini nggak punya anak ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini def is, misalnya di sini is live ya, teman-teman. Nah, kita pakai self, kemudian kita panggil si P-nya. Nah, ketika P ini kosong berarti kita buat lagi return. Nah, kita return self num children-nya ya, teman-teman. Self num children. Nah, self dan children ini kita ambil berdasarkan P itu sama dengan 0. Kemudian kita buat function lagi yang baru. Ini last but not least yaitu function is empty ya, teman-teman. Gimana kalau kosong? Oke. Is empty kita pakai self aja. Nanti def is empty ini akan mengembalikan true jika tree-nya ini kosong ya, teman-teman. Jadi kita akan return saja. Kita akan return len self-nya. Panjang dari len-nya itu jadi sama dengan 0 ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita akan membahas mengenai binary tree-nya. Setelah kita jalankan si abstrak kelasnya ini, abstrak binary tree, abstrak tree-nya ini, sekarang kita lanjut pada binary tree. Binary tree atau tree binary tadi itu adalah, saya sudah jelaskan di awal tadi singkat, ini adalah jenis tree di mana setiap node ini memiliki maksimal 2 anak. Di mana tree binary ini itu digunakan untuk berbagai keperluan termasuk pencarian dan pemungutan data. Nah, berikut adalah contoh implementasi dari binary tree ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Oke. Di sini saya ingin buat ulang lagi ya, teman-teman, dari awal lagi si binary tree-nya. Jadi di sini saya akan buat lagi kelas baru sebagai kelas binary tree, di mana kita ambil perannya dari si tree, teman-teman. Jadi kita buat sebuah kelas binary tree. Oke, kita buat si kelas binary tree-nya ini dan kita ambil si tree. Oke.
kita ambil si free, jadi super class dia teman-teman. Nah, kemudian di sini di mana binary ini itu kelas dasar yang kita akan merepresentasikan struktur tree binarnya teman-teman. Kemudian di sini saya akan buat sebuah function yaitu untuk mengembalikan posisi yang di kiri ya teman-teman, anak kiri dari P. Dan kalau nggak di kiri kita kasih res error lagi teman-teman. Kemudian kita develop, saya ambil develop, di mana develop di sini saya pakai solve dan P. Oke. Dan solve dan P ini kita akan mengembalikan posisi anak kiri dari P itu. Nanti kalau nggak ada kita raise error lagi. Oke, raise error. Nah, kemudian selain itu kita pakai def right juga ya. Itu sama self kemudian P. Nah, def right ini sendiri itu mengambilkan posisi yang di kanan dari P itu ya teman-teman. Kalau kosong kita kasih ini. Oke. Teman-teman. Nah, setelah right di binary tree ini saya ingin buat untuk function siblingnya ya teman-teman, atau function saudara ya teman-teman. Nah, function saudara. Oke, function saudara di sini saya ambil parameter yaitu dari P lagi ya teman-teman. Dimana di sini saya akan mengembalikan posisi saudara dari si P ini. Jadi sebelum itu kita harus definisikan dulu parent ya teman-teman di si P ini. Jadi kita ambil dulu parent, nanti soft.parent tuh, oke, soft.parent itu kita ambil sebagai P. Nah, kemudian jika si parentnya ini is non, berarti kita kasih returnnya itu non. Oke, kita buat dulu si analoginya, logikanya. Jika si parent ini, oke, si parent ini, jika si parent ini itu is non, oke, jika si parent ini is non, kemudian kita akan return non. Oke. Namun kalau else, oke. Nah, else di sini kita harus definisikan lagi. Jika si P-nya ini ada di kiri dari parent, berarti kita akan return si self.right dari parent. Dan sebaliknya juga itu. Jadi, if P ini sama dengan si self.left parent, berarti self.left si parent, self.left si parent ya teman. Nah, kemudian dia akan return self.right dari parent. Oke, self.right dari parent. Kemudian kalau else ya teman-teman, kalau else berarti dia akan return di self.left-nya ya teman-teman. Berarti return self.left dari si parent. Oke, udah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya buat lagi function baru yaitu adalah def dari si children ya teman-teman. Children. Def dari children ini kita ambil lagi self dan P. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Def children. Nah, di mana si def children ini itu akan menghasilkan iterasi dari posisi yang merepresentasikan anak-anak dari si P ini ya, teman-teman. Jadi saya akan definisikan dulu apakah si self.left-nya ini dari si P ini itu is not known, berarti saya akan yield self.left P-nya. Oke. Kemudian saya if lagi gitu. Jadi saya akan if lagi, saya akan if-kan lagi. Jika self.right dari si P ini is not known, jadi saya akan yield lagi self.right P-nya. Oke, jadi terulang ya teman-teman children-nya. Dimana si children tadi itu menghasilkan iterasi dari posisi yang merepresentasikan anak-anak dari P ini. Jadi kalau saya buat if berarti self dot si left dari P, oke, if self dot P ini itu is not known, jadi is not known, jadi is not known, jadi dia akan yield dari self dot left P. Oke, dia akan yield dari self dot left ya dari si P. Nah,
Kemudian kalau if-nya self dot write p, kemudian is not null, dia akan yield juga self dot write dari si p. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman, kita sudah buat si binary kelasnya ya teman-teman. Untuk mengimplementasikan nodenya di mana maksimal itu misalnya ya, contohnya misalnya maksimal itu 2 anak ya teman-teman untuk binary tree. Nah, kemudian saya ingin, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai implementasi dari binary tree, linked list ya teman-teman. Sekarang kita ingin masukkan, combine-kan si binary tree ini agar masuk di dalam si linked list ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk mengimplementasikan tree binder menggunakan linked list. Jadi di sini saya akan buat lagi sebuah kelas baru untuk merepresentasikan si linked binary tree ini ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan buat sebuah kelas, di mana kelas di sini yaitu linked binary tree. Linked si binary tree-nya ini, di mana kita ambil lagi ya teman-teman, kita ambil lagi binary tree. Jadi jadi binary tree itu ambil dari blueprint dari si abstrak class tadi, abstrak tree-nya, kemudian si urutannya tadi abstrak tree, kemudian abstrak tree ini diambil dijadikan superclass dari siapa? Si binary tree. Kemudian binary tree ini dijadikan lagi superclass atau parentnya dari linked binary tree. Jadi terurut teman dari atas ke bawah. Jadi linked binary tree ini itu representasi linked dari struktur tree binary. Dimana seperti sebelumnya, kalau linked itu berarti kita harus punya si node. Ya teman, kita buat lagi sebuah kelas node. Oke, dimana kelas node di sini saya punya slotnya itu saya representasikan yaitu elemen. Aku punya parent juga, kemudian ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya teman. Nanti slotnya. Oke, di sini saya ambil elemen. Oke, saya ambil elemen. Jangan lupa di sini saya kasih bracket saja. Elemen. Kemudian saya ingin ambil parent. Kemudian saya ingin ambil left juga. Kemudian saya ingin ambil si right. Oke, dari kelas node ini saya akan buat lagi sebuah, saya ingin buat sebuah konstruktornya teman-teman. Dimana konstruktornya di sini saya akan representasikan dari slot ini yaitu elemen, kemudian ada parent, kemudian ada left, kemudian ada right. Ya teman. Jadi di sini kita buat sebuah function yaitu untuk initnya atau konstruktornya, di mana konstruktornya di sini itu panggil self dulu, kemudian untuk elemennya, oke, elemen, nah, si elemen, kemudian kita panggil parent, ya parent di sini saya kasih non ya teman. Kemudian left juga saya kasih non, oke, parent saya kasih non. Kemudian si right juga saya akan kasih non. Oke. Oke. Di sini kita definisikan semuanya. Solve dot elemennya itu sama dengan elemen. Kemudian solve dot parentnya ya teman-teman dan oke. Kemudian dan solve dot left-nya itu sama dengan left. Kemudian solve dot right-nya itu sama dengan right. Oke. Setelah itu kita sudah buat nodenya ya teman-teman dalam linked binary tree di sini. Setelah membuat node, saya ingin buat position untuk goyang-goyang itu, untuk merepresentasikan lokasi di mana elemen-elemen tinggal. Jadi saya ingin buat sebuah kelas, yaitu kelas apa ya, position aja. Position, aja. Di dalamnya itu saya ambil binary tree, di mana binary tree ini kita ambil kelas positionnya. Kalau bisa dilihat, kita buat tadi sebuah binary tree,
Dimana binary tree ini kan ambil berdasarkan tree ya teman-teman, cluster ini. Nah, cluster ini kita ambil class position yang ini ya teman-teman, class position ini, dari ini kita ambil binary tree, kemudian dia ambil si class position untuk tempat tinggalnya gitu. Oke, sekian. Oke, nah di sini tuh untuk apa tadi, yaitu merepresentasi lokasi elemen dia elemen tunggalnya itu teman-teman ya. Nah, sama-sama kita buatkan lagi kontraktornya masing-masing. Oke, dev initnya di sini saya pakai misalnya di sini self, di sini saya ingin container dan node ya teman-teman. Container kemudian ada node. Oke. Dari container node ini saya definisikan lagi masing-masing, di mana self.container sama dengan container dan self.node sama dengan node ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita kasih private, kemudian self.node-nya itu sama dengan node ya teman-teman. Kemudian selain itu, setelah kita definisikan, kita panggil si elemen dengan cara kita buat elemennya terlebih dahulu. Elemen, nah def elemen kita kasih self ya teman-teman. Kemudian di si elemen ini kita akan return dari self.node-nya dan kita return juga si elemennya ya teman-teman. Selain kita return si node-nya, kita return juga self.elemennya. Jadi kita langsung kasih satu kali saja, berarti di sini kita kasih self.node, kemudian kita ketik lagi untuk elemennya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita panggil Eki yang tadi. Oke, Eki itu yang ini ya teman-teman, Eki yang ini ya teman-teman. Oke, dengan cara di sini kita buat lagi yang baru, misalnya dev Eki-nya. Oke, dimana dev Eki di sini kita return tipe di ordernya itu, kemudian kita masukkan juga tipe self-nya dan sama dengan order dari si node-nya ini itu adalah self.node. Jadi di sini dev ininya key-nya itu adalah self dan order ya. Oke. Self order. Kemudian di sini kita akan return, dimana kita akan return tipenya, tipe dari si ordernya ini. Jika sama itu ya teman-teman, berarti is itu sama dengan tipe dari si self, type dari si self, kemudian dan kita harus pakai n itu order dari si node. Oke, dan is self dari si node. Oke. Kemudian dari sini ya teman-teman, kita sudah buat function semua untuk class positionnya. Kita kembali lagi di kelas awalnya, yaitu kelas linked binary tree-nya itu sudah dua kelas, yaitu position, oke, dan si kelas node-nya. Sekarang kita untuk mengvalidasinya, itu untuk mengembalikan node yang terakhir jika posisinya itu valid ya teman-teman. Jadi kita akan buat lagi di bawah kelas linked binary tree ini, kita buatkan sebuah function ya teman-teman, functionnya untuk tersendiri, karena kita belum buatkan function sama sekali, hanya kita buatkan dua kelas dalamnya. Nah, di dalam si linked binary tree ini dia berperannya untuk memvalidasinya, itu teman-teman mengembalikan node yang terkait jika posisinya itu valid ya teman-teman. Jadi kita akan def kemudian validate. Nah, kita ambil si self dan p ini ya. Oke, kemudian jika not instance ya teman-teman, dari p kemudian dari self.position, kita akan type errornya, trace errornya, jadi harus p-nya itu harus tipe posisinya yang tepat ya teman-teman. Berarti jika not instance ya teman-teman, is instance ya teman-teman. Oke, dari si p-nya ini dan si self.position. Oke.
Kemudian kita akan raise error ya teman. Oke. Type errornya misalnya di sini itu si P-nya ini itu harus misalnya harus TP posisi yang tepat ya. Oke. Kemudian saya ingin lihat lagi si kontainernya dari si P ini, P dari kontainer. Oke, if P kontainer ini bukan not self, oke, jika tidak sesuai ini ya teman. Jika tidak self, maka kita akan raise value error. Kita akan raise value error di mana di sini value error ini P-nya ini tidak termasuk dalam kontainer ini gitu. Ini tidak termasuk dalam kontainer itu. Kemudian kita cek juga si P nodenya dari si parent ini itu is dari P dari node ya teman. If si P dari si node, oke, P dari si node ini itu dan parentnya kita ambil parentnya itu is P dari si node. Oke teman. Nah, kita kasih raise value error ini P-nya ini sudah tidak lagi valid ya teman. Size-nya kemudian kita kasih value error mana pesannya di sini misalnya P ini tidak lagi valid. Oke. Kemudian dari si def validate-nya ini kita akan return si P ya teman, jika benar tervalidate ya teman dari si node. Oke. Kemudian di sini kita akan buat lagi function yang baru untuk make position, di mana membuat instance posisinya untuk si node yang diberikan ini. Kalau node-nya tidak ada ya teman, berarti kita akan make position dari si def baru ini. Kita ambil make position. Kita ambil self dan node. Kemudian kita akan return self positionnya. Oke, self positionnya. Oke, kita akan return self positionnya. Kita ambil si self dan si node. Oke, kemudian if nodenya ini is not known, berarti else-nya juga known. Berarti if si node ini is not known, oke, berarti else-nya juga itu is not known. Berarti kita kasih dulu untuk kemudian yang terakhir itu selain itu kita buat juga initnya teman-teman untuk merepresentasikan membuat tree banner yang kosong gitu. Berarti kita misalnya di sini kita buat si init lagi untuk dari linked binary linked yang kita buat ini. Kemudian di sini si init ini berfungsi untuk membuat tree banner yang kosong. Misalnya di sini self.root-nya ini itu sama dengan non. Kemudian misalnya self.size ya teman. Itu sama dengan misalnya kita kasih representasikan non saja ya teman. Nah, kemudian kita cek lagi len-nya sama yang kayak kemarin ya teman. Self-nya ini kita kembalikan jumlah elemen dalam tree-nya ya teman. Berarti return self.size. Oke. Kemudian kita cek root-nya. Nah, ini akan kita kembalikan posisi root dari tree-nya ini ya teman-teman. Oke. Berarti kita return dari si apa? Si make position yang kita telah buat tadi dari self.root-nya. Berarti self kita ambil make position, kita ambil si self.root.
Kemudian kita akan mengembalikan juga si parent. Habis root kita kembalikan lagi si parent ya teman-teman jika ada. Oke, parent kita sama ya teman-teman. Berarti di sini parent ini mengembalikan posisi parent dari P ini ya teman-teman. Berarti def parent. Oke, dimana parent di sini kita pakai self dan P. Kemudian kita akan lihat dulu si node ini, kita representasi node ini sebagai self. Kita validate dulu si P-nya ini apakah sesuai ya teman-teman. Misalnya si node di sini self, kita self dot validate, kita ambil si P. Kemudian jika sudah kita return si kita return self sama-sama ya, kita akan return self make positionnya dari si parent. Parent maksud saya kita ambil nodenya aja, kita nggak perlu lagi parent, node dari si parent. Kemudian setelah itu kita harus lihat lagi si diri kiri atau kanan lagi, berarti kita harus buat si left, fungsi left. Oke, dari fungsi left ini kita ambil self dan P, dimana di sini dimana leftnya ini itu akan mengembalikan posisi anak kiri dari si P ini ya teman-teman. Berarti kita harus buat lagi si node ini. Si node ini akan merepresentasikan self dan validate-nya itu validate yang kita buat tadi, kita ambil dari P. Kemudian kita akan return self dot make position juga. Make position, si make position kita ambil nodenya dari yang kita telah buat itu bagian left. Oke. Kemudian kita buat juga hal yang sama bagi yang right, kita self, kemudian P juga kita nodekan juga sama dengan self dot validate lagi. Kita ambil si P, kemudian kita akan return si make position-nya. Make position kita ambil node di bagian right. Oke. Setelah di right tersebut kita positionnya, sekarang kita ingin juga menempatkan elemen E dalam rootnya ini gitu teman-teman, ke dalam tree kosong, atau kita juga bisa menambahkan posisi itu. Jadi kita harus menambahkan juga bisa untuk function untuk menambahkan isinya. Berarti add root misalnya saya buat def add root ya teman-teman. Kita misalnya di sini saya pakai parameter E saja ya. Kemudian kita if dulu, kita akan ngecek dulu apakah si self root ini tuh kosong. Oke. Self dot rootnya ini itu adalah is not known. Oke, is not known berarti kita kasih rise value error lagi, dimana kita kasih root sudah ada ya teman. Error berarti root sudah ada, nggak perlu lagi ditambah. Kalau masih kosong kita tambah. Berarti kalau dia kosong, di sini kita self dot size-nya kita kasih ubah menjadi 1 ya teman. Size itu sama dengan 1, self dot size sama dengan 1. Kemudian kita buat lagi self dot root. Oke, dimana self dot root ini adalah self node dari tambah node dari si E yang kita telah definisikan untuk ditambahkan ya teman-teman. Self dot node dari itu ya. Kemudian kita akan return self dot make position. Kita ambil si self dan kita ambil self rootnya teman-teman. Oke, dari sini kita ingin tambah lagi untuk di kiri. Misalnya kalau nggak ada ya, add left. Nah, add left di sini kita ambil self P dan E untuk menambahkannya ya teman. Berarti kalau function add left ini tuh membuat anak kiri baru untuk di posisi P dan menyimpan elemen itu sebagai E dan menggunakan posisinya. Berarti kita harus buatkan lagi untuk node-nya itu sebagai self validate dari mana? Dari si P-nya ulang lagi ya teman.
untuk menambah left-nya. Berarti kita cek dulu sama kayak tadi, if self si self node-nya ini berarti node ya. Node left-nya ini sudah ada ya. Gak perlu lagi kan? Berarti kita harus pakai is not node. Oke, kita kasih res value error, di mana res value error misalnya anak kiri sudah ada ya. Res value error misalnya anak kiri sudah ada. Oke. Jadi kita lakukan hal yang sama juga pada add right-nya ya, teman-teman. Namun sebelum itu kita harus buatkan dulu di sini. Jika nggak ada berarti harus self.size lagi. Size mana self.size-nya itu akan bertambah 1. Nah, self.size-nya ini kita panggil lagi node.left-nya, dimana node.left di sini kita ambil self node, kita simpan dan node. Berarti self.node, dimana kita akan menyimpan si dan si node. Oke. Kemudian kita akan return self.make position-nya. Oke, kita ambil node left-nya. Oke, kita return self.make position, kita ambil node bagian kiri. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada add right ya, teman-teman. Tinggal kita copy saja kalau gitu. Oke, kemudian kita ganti add right. Oke. Kita ganti juga sesuai add track ya teman-teman, dimana add track ini kita akan membuat anak kanan baru untuk posisi P ya teman-teman. Jadi kalau di sini anak kiri sudah ada, berarti anak kanan sudah ada. Berarti anak kanan sudah ada. Dimana kemudian self.size-nya akan bertambah 1 sama seperti tadi. Kemudian di sini kita ambil node.right. Oke, node.right di sini kita ambil self.node, kita ambil lagi kemudian node-nya. Kemudian kita akan return self.make position node.right. Oke. Setelah itu sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah buat si linked list-nya itu, linked binary tree-nya. Nah, selain itu ternyata ada juga metode lain, itu traversal pada tree. Nah, traversal pada tree itu apa? Jadi traversal itu adalah proses mengunjungi semua node dalam tree untuk memproses data yang disimpan di dalamnya gitu. Nah, ada beberapa jenis traversal yang umum digunakan di sini seperti pre-order traversal, yaitu mengunjungi node parent terlebih dahulu, kemudian anak kiri, dan terakhir anak kanan. Kemudian ada in order traversal, kemudian kita akan mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, kemudian node parent, dan terakhir anak kanan. Ini sangat berguna untuk binary search tree karena menyesuaikan urutan elemen yang terurut. Nah, itu kalau kita pakai in order traversal. Jadi dimulai dari si anak kiri ya teman-teman. Kalau si pre-order itu dimulai dari parent terlebih dahulu, kemudian kiri, kemudian kanan gitu. Kemudian ada post order traversal, itu mengunjungi anak-anak terlebih dahulu, kemudian ke node parent, berarti dari bawah ke atas itu. Dan yang terakhir breadth first traversal itu mengunjungi node level per level, mulai dari si root, sehingga disebut sebagai level order traversal itu. Jadi level-level yang diambil root, kemudian si parent, kemudian si anak, nah itu ya. Jadi traversal ini berguna untuk berbagai operasi seperti pencarian, ya teman-teman, pengurutan, dan manipulasi struktur tree. Nah, contoh implementasinya itu bagaimana? Di sini kita akan buatkan lagi sebuah function. Kita buat sebagai def preorder, ya teman-teman. Di sini saya ambil saja dua jenis tadi, yaitu preorder dan subtree preorder, ya teman-teman. Di mana preorder di sini saya akan buat untuk mengeksekusi iterasi preorder dari posisi dalam tree, ya. Kemudian ada subtree juga preorder, itu mengeksekusi iterasi preorder dari posisi dalam subtree yang berakhir di P. Jadi saya akan buat dulu preorder. Preorder di sini saya akan buat self. Wait. Oke. Di sini kita ngecek dulu apakah si self itu empty ya teman-teman. Berarti kita harus ngecek dulu, if not self, kita lihat
si is empty ya teman-teman, is empty. Oke, kemudian jika tidak kosong ya teman-teman, berarti kita ambil for p. Oke, kita melakukan perulangan di sini. Kita ambil setiap p in di mana? Yaitu in dari self subtree preorder ya teman-teman. Nanti kita kasih masuk sebentar. Yaitu misalnya di sini subtree preorder. Kita ambil subtree preorder yang akan kita buat ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini kita akan yield si p. Nah, kemudian kita buat si subtree preordernya ini. Yes, function dari subtree preorder kita buat sebagai dia sebagai private. Nah, di sini kita ambil self dan p-nya. Nah, ini tuh tadi saya bilang untuk menghasilkan iterasi preorder dari posisi dalam subtree yang berakhir di p. Ya, teman. Oke, dimana kita akan yield p terlebih dahulu. Oke, wait. Nah, di sini yield p dimana kita ambil misalnya di sini for c ya, teman. Misalnya for c in self.children. Jadi diambil p setiap self.children ya, teman. Self.children. Oke. Ya, self.children kita misalnya sebagai p. Dimana for ini kita ambil lagi ordernya gitu, yang lainnya kan teman, sirikan. Order in self subtree preorder ya teman. Jadi kita akan ambil si order ini for lagi order dari si self dot sama ya teman, self subtree preorder. Oke. Self subtree preorder. Self subtree preorder kita ambil kasih masuk ini sebagai C. Ini kan kita kasih masukkan. Dan kita yield order. Oke. Nah, dari yang kita buatkan ini, dari si traversal ini traversal kita kasih masuk di mana? Itu di sini. Tinggal kita kasih masuk di linketnya. Oke, teman. Jadi tinggal kita kasih masuk di sini aja untuk mempersingkat waktu. Oke, nice ya teman. Nah, sekarang kita masuk pada contoh implementasinya itu gimana. Tinggal kita panggil dia teman-teman. Nah, tinggal kita panggil. Dimana kita panggil dev main. Oke, dev main di sini saya ingin panggil semua itu misalnya tree di sini kita panggil linked si binary tree-nya. Oke, linked binary tree. Kemudian untuk root-nya juga saya definisikan di sini. Untuk kita tree kita add root ya teman, karena kita ambil manual ya teman. Add root, kita add root si misalnya di sini saya buat A ya teman. Kita kasih terurut saja, kemudian ada left. Saya ingin taruh left-nya di sini, misalnya saya ambil left B ya, berarti kita si tree ini kita add left. Kita add left ya teman-teman. Dimana kita kasih masuk root. Dari kita berdasarkan root kita kasih masuk B. Nah. Kemudian kalau ada left berarti ada right ya teman-teman. Berarti di sini kita ambil tree, kemudian add, kemudian kita right. Dimana kita root juga, dari si root kita ambil C. Oke, kiri ke kanan gitu. Kemudian setelah kita definisikan tersebut, kita ambil add left lagi untuk turunannya, berarti di sini langsung kita panggil si tree. Oke, dari si tree ini kita add left. Kita add left, kita berdasarkan left dari si apa? Kalau yang pertama berarti kita ambil berdasarkan left dari B ya, berarti kita langsung D gitu. Kita ambil si left, oke, berarti dari B itu, dan dari B ini akan masukkan D ya teman-teman. Kemudian hal yang serupa juga kita lakukan untuk add right. Oke, untuk add right kita ambil dari si left juga. Nah, di sini kita masukkan E. Nah, sedangkan untuk yang di kanannya
anak yang di kanannya itu kita tree lagi, kemudian kita add, kita left, kemudian kita ambil si right, kemudian kita ambil si C. Dari right itu kan dari si C ya, berarti D E F. Oke, kita turunkan lagi di bawah. Berarti kita tinggal buat yang baru di sini, itu adalah E F G. Oke, teman. Namun di sini kita buat untuk si right. Oke. Left right ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan memprint dari si pre-order traversal. Di sini kita kasih tandai dulu, yaitu prosedur traversal ya, teman. Prosedur traversal. Oke. Nah, saya ingin ambil, berarti kita ambil berdasarkan position ya. Berarti position. Nah, positionnya in tree pre-order. Tree dari si pre-order yang kita telah buat. Oke. Dari yang kita telah buat di sini, kita ambil print. Oke, kita masukkan print position element. Kita ambil elemen. Oke, si elemen ini, oke, kita kasih n saja sebagai spasi ya, teman. Di ujungnya kita kasih spasi aja. Kemudian tinggal kita panggil saja ya, teman. Sini kita kasih masuk. Oke, main ya. Oke. Kalau kita jalankan ya, teman. Dijalankan ya, teman-teman. Ini kita koneksi dulu di 3 Python-nya 3.11. Oke, ada error ya, teman-teman. Kita lihat di line 66. Oke. Kita lihat di line 66 terlebih dahulu.
Oke, di sini kita ulang aja run all ya teman-teman. Jangan sampai tadi ada kesalahan di ini. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat itu pre-order traversalnya itu A, B, E, C, F, G ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di sini ya teman-teman. Itu pre-order traversal yang kita buat ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kita lihat bahwa root adalah A ya teman-teman. Karena di sini sudah visualisasikan begini urutannya A, B, kemudian si B ini memiliki D, E untuk turunannya, kemudian kita ambil lagi C, kemudian turunannya adalah F dan G. Nah, di sini tuh root adalah sebagai A, kemudian dengan anak-anaknya itu adalah B dan C. Di mana B ini memiliki anak lagi yaitu D dan E, sedangkan C ini memiliki anak lagi itu adalah F dan G. Itu adalah penerapan dari traversal preorder ya teman-teman, untuk mengunjungi node dalam urutannya itu yang kita buat itu A, B, D, E, C, F, G ya teman-teman, kirinya dari kiri kanan dulu teman-teman, sesuai dengan urutan output di atas. Jadi dengan penjelasan ini teman-teman itu akan lebih memahami bagaimana tree itu bekerja ya teman-teman, apa itu traversal dan bagaimana implementasi codingan untuk merepresentasikan konsep tersebut. Jadi sekian video kali ini sebagai video penutup. Terima kasih telah menyaksikan semua video dari part-part struktur data kita dari menggunakan Python dari awal ya teman-teman, part 1 sampai dengan part 7 ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari video-video yang telah saya buat. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.